Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arianto. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan konfigurasi objek. Pola bilangan konfigurasi objek maksudnya pola atau susunan bilangan yang menyerupai objek tertentu. Nah, apa saja objeknya? Di sini ada pola bilangan genap, ganjil, persegi, persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama, pola bilangan genap. Nah, ini adalah contoh pola bilangan genap. Ini pola bilangannya dan ini objeknya. Dimana kita lihat di sini ada 2, kemudian ada 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dalam pola bilangan kita dikenalkan dengan kata-kata suku. Nah, ini dia suku pertama. Suku pertama dari pola bilangan genap adalah 2. Suku kedua dari pola bilangan genap adalah 4. Suku ketiga adalah 6, dan seterusnya. Kita ulangi. Suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 4. Suku ketiga hasilnya 6, suku keempat hasilnya 8. Nah, di sini kita menemukan sebuah pola di mana kalau suku pertama yang ditanya hasilnya adalah 2, suku kedua yang ditanya hasilnya adalah 4. Ternyata polanya tinggal dikalikan saja dengan 2. Sehingga rumus untuk mencari pola genap adalah UN atau U yang ditanya hasilnya adalah 2N, 2 kali yang ditanya tersebut. Misalnya U4 seperti ini ya, U4 sama dengan 2 kali 4, hasilnya 8. Jadi kalau ada suku 10 misalnya U10 sama dengan 2 kali 10, hasilnya 20. Nah, contoh soal, berapakah suku ke-100 dari pola bilangan genap? Nah, setelah kita tahu polanya, ini jawabannya mudah ya, berarti U100 sama dengan 2 kali 100. Berarti U100, suku ke-100 dari pola bilangan genap adalah 200. Kesimpulannya UN sama dengan 2 kali N. B. Pola bilangan ganjil. Nah, kita perhatikan polanya. Nah, ini dia pola bilangannya dan ini objeknya ya. Nah, kita lihat di sini bilangannya, di sini objeknya. Untuk pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. U1-nya 1, U2-nya 3, U4 7. Pertama dari segi gambar, kita lihat di sini mirip dengan pola bilangan genap ya. Cuman ini tidak ada 1, masing-masing dikurangi 1. Sehingga rumus yang tadi tinggal kita kurangkan 1. Kalau tadi rumus genap adalah UN sama dengan 2N, maka ini kita lihat kurang 1. UN sama dengan 2N kurang 1. Ini genap. Ini ganjil. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, berapakah suku ke-200 dari pola bilangan ganjil? Rumusnya dimiripkan ya, cuman kurangi 1. UN sama dengan 2N yang digenap tadi kurangi 1. U200 atau suku ke-200 berarti 2 kali 200 kurang 1. Kali itu terlebih dahulu. 2 kali 200, 400 ya, dikurangi 1. Sehingga hasilnya 399. Kesimpulannya UN sama dengan 2N kurang 1 untuk pola bilangan ganjil. C. Pola bilangan persegi. Nah, seperti objek persegi dengan ciri-ciri luasnya itu S kali S, sisi kali sisi. Rumus persegi luas sama dengan S kali S. Nah, sehingga ini kita lihat suku pertama adalah 1 kali 1. Maka dia hasilnya 1. Suku kedua 2 kali 2. Suku ketiga 3 kali 3 menghasilkan 9. Suku keempat 4 kali 4 menghasilkan 16. Sehingga kesimpulannya UN suku kesekian adalah N tadi dikuadratkan atau dikali dirinya sendiri. Nah, contoh, berapakah suku ke-80 dari pola bilangan persegi? Maka U80 sama dengan 80 kali 80. 8 kali 8 itu 64 ya. 64, nolnya 2. Berarti suku ke-80 dari persegi adalah 6400. UN sama dengan N kuadrat sebagai kesimpulan dari rumus persegi. Berikutnya pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang itu ciri-cirinya panjang kali lebar, di mana panjang dan lebarnya itu berbeda. Kalau sama berarti persegi. Cuman khusus pola bilangan persegi panjang, kita lihat ciri-ciri polanya di sini. Ini U1, U2, U3, U4.
dan seterusnya. U1 adalah 1 kali 2. U2 itu 2 kali 3. Suku ketiga 3 kali 4 sehingga 12. Suku keempat 4 kali 5 sehingga 20. 4 kali 5 itu 20. Nah, sehingga ketemu sebuah pola di sini UN suku kesekian sama dengan N dikali N tambah 1. Suku yang ditanya tadi tambah angka setelahnya. Kan dia tambah 1 berarti setelahnya. Misalnya suku ke 10 berarti 10 kali 10 tambah 1. 10 kali 11. 10 kali 11 atau angka setelah 10. 10 kali 11 110. Nah, ini ada soal berapakah suku ke-50 dari pola bilangan persegi panjang. Kita masukkan rumusnya UN sama dengan N kali N tambah 1. U50 suku ke-50 50 kali 50 tambah 1 berarti 50 kali 51. Kita kalikan 50 kali 51, hasilnya 5 kali 5 itu 25 ya. 5 kali 1-nya 5. 255 tambah 0-nya 1. Jadi suku ke-50 sama dengan 2550. Kesimpulannya UN sama dengan N kali N tambah 1. Berikutnya pola bilangan segitiga. Dari animasinya terlihat ya bahwasanya pola bilangan segitiga itu setengah dari pola bilangan persegi panjang, sehingga rumusnya pola bilangan persegi panjang dibagi 2. Jadinya UN sama dengan pola bilangan persegi panjang tadi yang ditanya kali angka setelahnya N tambah 1. Untuk segitiga itu dibagi 2 lagi. U1 jadi 1, kalau tadi di persegi panjang dia 2, U2 nya jadi 3, kalau di persegi panjang dia tadi 6. Nah, langsung kita kerjakan ini beberapa soal. Berapakah suku ke-20 dari pola bilangan segitiga? Nah, kita masukkan rumus ini tadi, U20 sama dengan 20 kali, langsung ya 21 yang ke setelahnya boleh per 2. Sehingga hasilnya 20 bagi 2-nya itu 10 ya. 10 kali 21. Hasilnya adalah 210. Berikutnya bagaimana kalau pertanyaannya ganjil ya, 21, maka kita cari U21 sama dengan 21 kali angka setelahnya atau 21 tambah 1 boleh, 22 bagi 2. Kalau dia bilangan ganjil berarti sebelahnya akan menjadi genap, maka 22 bagi 2 adalah 11. Sehingga U21 21 kali 11 untuk segitiga ya. 21 kali 11, 21 2, 3, 1. Sehingga hasilnya adalah 2, 3, 1. Jadi kesimpulannya UN sama dengan N kali N tambah 1 bagi 2 atau rumus persegi panjang tadi dibagi 2. Demikian untuk latihan, silakan ada di Quizizz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.